Hai friend, ketemu lagi sama aku di Mamvin Channel. Hari ini aku mau bikin video. Aku nggak masak-masak karena capek lah ya. Aku habis pulang kerja. Apa namanya? Kalau aku masak-masak capek deh. Pokoknya nggak sempet lagi udah masak-masak. Karena kemarin di rumah saja, makanya aku masak-masak daripada kita apa namanya bengong-bengong di rumah ya kan, jadi ya aku masak-masak deh gitu. Nah kalau sekarang ini aku hanya mau cerita kejadian-kejadian yang lucu, dimana aku tuh apa namanya kelihatan kayak orang blow on. Itu kejadiannya udah lama ya, udah lama, tapi membuat aku tuh berkesan sampai hari ini, jadi aku harus cerita nih buat kalian nih, eh, apa gimana itu namanya kebegoan aku gitu. Oke, tunggu video aku ya. Aku mau cerita kejadian yang menurut aku tuh uh, malu-maluin lah ya. Kejadiannya itu sekitar di tahun 2008 ya kan. Namanya aku mau berbagi nih sama teman-teman di sini nih gitu kan. Uh, Bagaimana waktu dulu pengalaman aku tuh ya lucu, ada blow-on-blow-onnya juga. Nah pada waktu itu tahun 2008, udah lama lah ya, udah 12 tahun yang lalu gitu. 2008 itu aku kos di Hayam Wuruk, di Jakarta. Waktu itu aku kerja sebagai waiter, ya cari-cari pengalaman deh ceritanya. Padahal mah aku tuh blow on tuh, nggak tahu apa ya daerah sana gitu kan. Cuman karena aku kerja diterima di sana, aku pikir ya udahlah aku kos gitu. Pada waktu itu ceritanya hari Minggu ya, hari Minggu. Adik aku nelpon, apa namanya bilang gini, kak, gua perlu uang, lu transferin deh duit gue, katanya gitu. Emang sih ada, dia nitip uang sama aku, tuh 3 juta gitu kan. Terus tapi udah aku tarik semua saldonya itu di ATM, jadinya ATM aku ya nggak ada jumlah segitu lah ya gitu. Namanya aku juga kerja kan, apa namanya gaji ya tahu sendiri, jadi waiter semua nggak gede gitu kan. Kalau dia habis ditarik habis deh, udah deh buat bayar ini, buat bayar kos lah, buat makan sehari-hari lah kan gitu ya. Terus aku bilang gini sama dia, ini kan hari Minggu ya kan, ini hari Minggu mau transfer bank di mana? Aku bilang gitu, tutup lah semuanya, bank juga nggak ada yang buka gitu. Aku bilang besok aja hari Senin, soalnya udah nggak ada saldonya. Dia ngomong begini sama aku, lu tuh bego banget ya kak ya, katanya. Masa lu nggak tahu sih, katanya, lu setoran tunai lah, katanya gitu. Terus aku bilang, lah setoran tunai apa? Aku kan belum pernah ya, nggak tahu gitu kan. Lu cari ATM yang bisa setoran tunai, katanya gitu. Sekarang mah udah ada, katanya gitu. Jadi hari Minggu juga tetap bisa gitu kan. Kataku ya udah deh, apa namanya gue cari, kataku gitu. Terus aku minta tolong teman aku dong anterin. Aku bilang anterin yuk, aku bilang ya. Kemana? Dia bilang gitu, ini barusan ada buat nelpon cari setoran tunai, lu tahu gak? Kata dia, ya dia juga nggak tahu kan, mana gue tahu, orang gue nggak pernah setoran tunai juga gitu. Terus kataku, yaudah cari, naiklah motor kita nih, ceritanya nyari setoran tunai kan. Setoran tunai itu kita cari di sepanjang jalan Hayam Wuruk itu nggak ada ya kan. Aku gini, ribet banget ya gitu, kataku, udah panas-panas siang-siang kayak begini gitu kan, cari setoran tunai di mana, nyari setiap bank aku berhenti yang ada ATM BCA, nggak ada, selalu gitu kan, nggak ada. Terus dikasih tahu, kalau yang ada di mana ya pak? Kalau yang ada tuh di Pasar Baru, katanya, Pasar Baru Jakarta ya. Udah aku kesana deh ceritanya. Begitu kesana, aku lihat antrinya panjang banget, karena memang di Jakarta aja masih jarang itu setoran tunai ya kan, apalagi di Bekasi belum ada. Di Bekasi waktu itu belum ada sama sekali, makanya aku nggak tahu, aku kan rumahnya di sana ya, Bekasi gitu kan. Terus setorannya panjang,
antriannya panjang. Udahlah aku ikut ngantri gitu kan, terus udah aku ikut ngantri. Sementara aku nggak ngerti caranya kan, nggak tahu. Kataku lihat caranya orang ya, biar aku nggak malu-malu lah ya kan, padahal emang aku belum pernah gitu. Aku liatin caranya orang gitu. Pas aku liatin caranya orang, oh kayak gitu, ya udah aku tahu gitu kan. Tibalah giliran aku ke depan ya kan. Terus aku ikutin petunjuknya. Terus aku masukin uangnya yang 3 juta ya kan. Terus tahu sendiri kan kalau mesin ATM tuh kalau bunyi gitu uang seret gitu kan. Nah udah tuh, terus aku lihat lah uangnya keluar lagi, kataku gitu ya. Aku nggak ngerti tuh, kok uangnya keluar lagi gitu kan. Aku ambil uangnya, terus aku hitung lah, dari 3 juta tinggal 2.400.000, uang 600.000-nya nggak ada kan. Terus aku gini di depannya gini, kok duitnya nggak ada, itu 600.000-nya kemana? Hilang kok 600.000-nya, kan tadi aku masukin 3 juta kan gitu ya. Terus yang belakangku ngomong gini, kenapa mbak, katanya gitu kan. Ini saya kan tadi masukin uang 3 juta ke situ ya, terus kok yang 600.000-nya nggak ada gitu, kemana coba 600.000-nya gitu kan. Terus kata dia gini, masa, kata dia, iya aku bisa gitu ya, kata dia gitu. Iya. Terus yang lain juga ngomong gini, udah mbak, katanya kalau kayak gitu mah lapor aja ke satpam gitu kan. Nah terus aku mah udah masih gini, ya ampun duitnya berkurang, kan gimana nih ya kalau adik gue nelfon lagi, kok duitnya berkurang gitu kan. Pasti dia marah-marah gitu kan. Sedangkan aku ganti 600.000 juga kan gede ya, belum juga gajian kan gitu. Akhirnya aku laporan di satpam, lapor aja katanya orang-orang. Nggak tahu orang-orang ikut bego gara-gara aku juga ikut bego semua ya. Orang nggak ngerti sih aku bagaimana dong coba ya, pada bego semuanya. Aku panggil satpam kan, pak, kenapa mbak, katanya gitu. Terus aku bilang, saya kan tadi setoran tunai, aku bilang gitu kan. Iya. Terus katanya, saya bawa uang 3 juta pak. Terus udah gitu, kenapa duit saya tinggal 2.400.000, yang 600.000-nya kemana, itu ketelan pak di situ, kataku gitu kan. Ikut bego juga satpamnya, dia ngomong gitu. Nah kata dia, nah lu mendingan gini aja mbak, kalau kayak gitu mbak besok pagi datang ke sini. Lah saya datang ke sini mau ngapain pak? Ya datang ke sini, mbak laporan sama customer service. Ini kan karena hari Minggu bank tutup, jadi bang bukanya kan besok. Jadinya mbaknya kesini pagi-pagi laporan aja. Oh gitu ya mas, ya deh, makasih ya, kataku gitu. Udah. Terus ada aku telepon lagi, kan lu lama banget sih, lu di mana sih? Nah ini gue di bank. Gue udah bingung jawabnya kan bagaimana ya. Terus segitu, masa di bank lama banget? Iya orang antrinya panjang, kata aku bilang gitu kan. Udah sabar deh, ini gue ntar transfer, lagi ngantri. Ya udah buruan ya pokoknya, hari ini juga nih, tadi gitu kan. Udahlah aku ngantri lagi di belakang kan. Aku pikir ya masih ada uang yang 2.400.000 ini mendingan aku transfer aja lagi dulu deh gitu kan. Yang 600.000 mah gampang tuh, ntar bagaimana ngomongin sama dia dah gitu. Ngantri lagi aku kan. Terus udah gitu, tapi aku masih mikir begini dalam hati gini ya, aduh gimana ini gitu kan. Orang naruh 3 juta tinggal 2.400.000. Aku bilang sama temen aku, gue gantinya gimana ini gitu. Kata dia, udahlah kan besok pagi-pagi kan kita juga ngurus. Udah nggak apa-apa, kata dia gitu, yang penting pagi-pagi kita ke bank. Ya udah ya dah gitu kan. Terus ngantri. Tibalah giliran aku lagi kan. Terus udah nggak ada orang nih ceritanya. Udah nggak ada orang. Aku masukin tuh uang tuh 2.400.000. Aku masukin 2.400.000. Terus udah gitu, aku masukin, itu duit keluar lagi, sekarang berkurang lagi. Aku ngomong gini sama teman aku,
bagaimana ini ya, kenapa kata dia gitu, kok uangnya berkurang melulu kataku gitu kan, ini gimana coba, tadi kurang 600.000 sekarang kurang lagi, semakin banyak kurangnya kataku gitu kan, bagaimana aku gantinya. Dasar bego, aku tolol, dia juga jadi ikut blow on, pokoknya semua ikut blow on gara-gara aku deh terbawa blow on ya, ketularan. Udah gitu teman aku ngomong gini, yang lain katanya perasaan biasa aja katanya gitu, nggak ada yang protes, kenapa kita apa namanya kayak gini gitu, apa namanya uangnya hilang mulu. Terus makin kacau lah pikiran aku ya, pikir gini, uangnya hilang mulu bagaimana coba, makin sedikit gitu kan. Terus aku bilang sama teman aku, gimana duitnya hilang, apa namanya duitnya nggak ada mulu makin berkurang bagaimana ini, kata temen aku gini, ada kata dia gitu kan, ribet amat ya kata dia gitu kan, apa namanya perasaan yang lain mah nggak ada yang apa namanya kayak kita, kenapa ya kita kayak gini mulu, kamu kali coba lihat dong di ATM-nya kata dia gitu, ada nggak saldonya kata dia gitu. Kataku gini, iya ya, coba deh aku lihat di ATM ya. Begitu aku lihat di ATM gitu ya, aku lihat nih, itu duitnya ada. Aku bilang teman aku, sini deh, kenapa kata dia gitu, ini duitnya ada di ATM katanya aku, yang tadi juga ada yang 600.000 kata dia gini, kamu gimana sih kata dia gitu. Terus malu-maluin aja nih, tapi kan aku nggak tahu. Ya kan kalau aku tahu juga aku nggak begini, cuman kenapa semua orang yang aku tanyain juga pada bingung kan gitu ya. Harusnya mereka juga nerangin ke aku dong, duitnya ada di dalam nih, baby ada di rekening mbak, coba dilihat di rekening kan gitu ya. Lah orang gak pernah ngomong begitu, suruhnya laporan kan gitu kan. Akhirnya aku masukin lagi lah ya, jadi aku udah paham, jadi ternyata terus dia keluar lagi ya kan, ternyata mesin ATM itu kan emang mau uang tuh terima yang bagus lah ya, jadi dia nggak mau yang lecak, nggak mau yang apa kusut gitu kan. Jadi aku udah paham tuh, kalau dia keluar aku ambil lagi duit, aku lurusin lagi, aku masukin lagi, sampai aku jadi kayak orang ini, jadi kayak orang norak gitu kan, jadi kayak orang norak, aku main lagi gitu kan. Terus nggak sadar apa di situ aku tuh ada kali udah 2 jam cuman ngurusin begitu doang, untungnya di belakang udah nggak ada yang ngantri. Terus aku nggak sadar, aku lurusin, aku masukin duitnya, aku lurusin, aku masukin lagi duitnya gitu kan. Sadarnya aku pas aku nengok gitu ya ke pintu, aku gini, ternyata apa namanya cuman aku doang. Udah gitu aku bilang, aku panggil teman aku sih, dia sadar nggak kan, kataku kenapa halnya itu, lihat aku satpam cuma nungguin kita doang, rolling doornya tuh udah ditutup setengah, ya ampun gitu kan kataku gitu. Apa namanya malu-maluin banget kataku. Terus udah yuk kataku gitu ya, abis ini ayo buruan aku malu soalnya rolling door tinggal setengah, yang ada cuman kita doang. Itu aku udah 2 jam tau gak di situ tuh buat setoran gitu doang, untungnya nggak ada yang ngantri lagi gitu kan. Terus aku langsung keluar tuh sama teman aku, ambil ke angka 1.000 gitu kan, cuman senyum doang aku gitu kan sama satpam ngeliatin kita berdua tuh, ngeliatin aku aja, ngeliatin kita berdua gitu ya. Entah dia ngomong apa kali sama temannya tuh berdua ya, mungkin dia ngomong gini kali, itu orang kayak gitu, kayak orang stres. Udah kayak orang gila kali, mungkin aku diperhatiin mas satpam main-mainan duit mulu gitu kan. Cuman satpam mikir gini, apa namanya tampang sih boleh ya kan, penampilan ada ya gak, mana tahu mesin begituan. Jadi itu pengalaman yang gak bisa aku lupain sampai hari ini, itu terkenang buat aku gitu kan, terkenang.
Jadi kalau aku sekarang ngelihat mesin ATM setoran tunai, mesin aku inget ke situ, inget banget kataku satu apa namanya tempat itu ya di ATM itu semua panik gara-gara aku duit kemana, tapi nggak ada yang jelasin satupun juga. Aduh, kadang-kadang ya ampun, kenapa aku jadi blow on banget gitu istilahnya gitu ya, apa namanya, kalau dibilang apa namanya gaul ya, gue bergaul juga gitu, tapi kenapa ke yang hal gitu gue nggak tahu gitu kan ya, soalnya di Bekasi satupun juga nggak ada dan aku nggak pernah gitu loh. Terus apa namanya, hanya ada di Jakarta itu pun baru beberapa, nggak semua bank ada gitu kan. Jadi itulah pengalaman aku yang menurut aku nggak bakal bisa aku lupain. Terus aku cerita ke teman-teman aku sampai ngakak teman-teman aku gitu kan, bagaimana pada waktu ekspresi aku tuh di sana tuh bener, pasti kan mereka tuh udah bener-bener apa namanya lucu banget, itu gokil abis itu kayak gitu. Nah itu cerita aku yang pertama. Nah ini ada cerita aku yang kedua yang menurut aku kejadiannya baru-baru ini nih ya, kurang lebih belum setahun lah ya, pokoknya sebelum corona gitu kan. Itu kejadiannya juga ya memalukan, super malu, blow on lagi juga. Kadang-kadang aku tuh gini ya, apa namanya, kadang-kadang aku tuh jadi orang tuh nggak ngeh gitu loh, dalam segala hal tuh nggak ngeh gitu loh. Ngehnya tuh nanti kalau udah lama baru iya ya lihat video aku lagi ya. Itulah cerita yang aku ceritain, kejadian yang buat aku lucu, memalukan, berkesan, tapi berkesan loh, karena itu ya aku ingat terus kejadian kayak begitu gitu, jadi pengalaman juga gitu kan. Tapi ya masih banyak lagi sih sebenarnya yang keblowonan aku itu. Kalau diceritain mau panjang, gak ada habisnya gitu ya kan. Cuman aku cerita ya itu sebagian aja. Next di video selanjutnya bisa aku cerita kejadian-kejadian yang lucu gitu kan. Yang lucu ada ya, kejadian yang lucu, ada juga kejadian yang mengandung dunia lain loh. Dunia lain juga ada gitu kan. Terus nanti di lain kesempatan deh. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa kalian nonton, like, comment, and subscribe. No skip, oke? Makasih.